semua, aku Thalia Fernanda akan menjelaskan beberapa materi tentang discrimination, diversity, equity, dan ethics work dalam dunia kerja. Kali ini aku juga nggak sendirian loh, karena aku ditemani oleh teman-teman aku, yaitu... Halo semua, aku Alexius Kurniawan. Hai teman-teman, aku Fasyila Kadarisman. Halo semua, kenalin nama aku Andrew Sean. Halo semuanya, aku Gabriela Nisa. Oke, sekian perkenalannya ya. Langsung aja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu diskriminasi. Kalian pasti sering dong ya dengar istilah diskriminasi. Tapi udah tahu belum sih diskriminasi itu apa? Jadi secara umum, diskriminasi dapat diartikan sebagai sikap atau perlakuan dalam aspek negatif yang dilakukan terhadap orang lain, di mana orang lain ini menjadi seorang korban karena dianggap berbeda ya dengan si pelaku, baik dari segi suku, segi ras, agama, budaya, dan lain sebagainya. Contohnya nih ya, dalam suatu lingkungan nih, semuanya orang Jawa, sementara ada satu nih yang merupakan orang Kalimantan. Nah, terus si orang Kalimantan ini dijauhi dan mendapatkan perlakuan yang berbeda karena dia bukan merupakan orang dari suku Jawa. Kalian tahu gak sih, diskriminasi ini sudah menjadi kasus yang umum untuk ditemukan loh dimanapun, baik di lingkungan rumah, sekolah, hingga tempat atau lingkungan kerja. Bahkan kasus diskriminasi juga menjadi salah satu kasus dengan jumlah aduan terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2021, pada 6 bulan pertama nih, jumlah kasus diskriminasi sendiri telah mencapai lebih dari 2.500 aduan dan melebihi kasus pada tahun 2020. Wah, angkanya kok besar banget ya? Padahal hal ini sudah menjadi hal yang tidak wajar dan tidak baik banget loh. Kok bisa sih banyak banget kasusnya? Ya, karena mungkin penanganannya masih kurang ya terhadap pelaku diskriminatif. Bahkan korban yang mendapatkan perlakuan diskriminasi ini juga menghadapi permasalahan ini dengan terbatas gitu. Ada yang tidak menanggapi, hingga memutuskan untuk keluar dari lingkungan tersebut dan hanya diam saja. Selain itu, sikap diskriminatif juga dapat terjadi loh dalam lingkungan pekerjaan ataupun dalam suatu organisasi. Kayak apa sih? Nah, teman aku Alex akan membantu teman-teman menjelaskan lebih lanjut tentang diskriminasi dalam bidang pekerjaan. Oke, terima kasih Thalia atas kesempatannya. Nah, seperti yang Thalia sudah katakan, aku Alexius akan menjelaskan tentang diskriminasi dalam dunia kerja nih. Sikap diskriminatif dalam dunia kerja sudah bukan hal asing lagi, karena sering kali terjadi. Diskriminasi pekerjaan sendiri dapat terjadi ketika terdapat karyawan dalam organisasi tersebut yang diperlakukan secara tidak baik karena adanya perbedaan usia, fisik, informasi genetik, asal kebangsaan, ras, warna kulit, agama, hingga jenis kelamin. Diskriminasi juga bisa terjadi pada wanita hamil saat menetapkan cuti melahirkan. Kemudian diskriminasi terhadap karyawan yang memiliki keterbatasan fisik hingga karyawan yang akan pensiun. Berbicara soal contoh nyata kasus diskriminasi yang terjadi dalam organisasi, ada satu kasus yang sempat heboh banget nih, yaitu pada perusahaan PT Unilever. Jadi, baru-baru ini PT Unilever tersandung isu rasial nih untuk produk krim pemutih wajah Fair and Lovely di India. Fair and Lovely ini terkenal akan produknya yang punya istilah atau slogan Fair, Whitening and Lightening ya. Makanya produk ini baik dikecam di India setelah peluncurannya produknya karena dianggap mengecam orang berkulit gelap. Insiden ini cukup menarik karena banyak perhatian orang. Karena pada saat itu atau hingga saat ini gerakan Black Lives Matter masih berjalan, terutama di daerah-daerah yang penduduknya mayoritas berkulit hitam. Kemunculan produk Fair and Lovely di India ini bikin perspektif orang-orang jadi berubah ke arah bahwa orang berkulit gelap itu tidak diinginkan dan nggak menarik di mata orang lain. Tahu nggak sih, saking hebohnya, penduduk banyak ramein hashtag Unfair and Lovely untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka dalam produk ini. Oleh karena itu, PT Unilever akhirnya berencana ganti merek krim pemutih ini sebagai jalan keluarnya. Nah, selanjutnya, selain diskriminasi, ada hal lain yang akan kita bahas nih, yaitu diversity. Langsung aja akan dijelaskan oleh teman saya, Fasyila. Silakan, Fasyila. Halo semua, selanjutnya aku Fasyila akan menjelaskan tentang diversity atau perbedaan. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada Thalia dan Alex yang sudah menjelaskan tentang diskriminasi. Oke, langsung aja yuk kita bahas tentang diversity atau perbedaan ini. Nah, kita semua pasti tahu dong kalau perbedaan itu terdapat di mana-mana, dari lingkungan tempat tinggal hingga lingkungan tempat kerja.
Kalian sadar gak sih kalau di lingkungan tempat tinggal kita tuh banyak banget perbedaan, mulai dari suku, ras, agama, dan budaya. Tetapi meskipun demikian, perbedaan itu bisa jadi indah loh kalau misalkan kita tetap bisa hidup dengan rukun dan damai dengan orang-orang di lingkungan kita. Ketika berada di dunia kerja, kita dituntut untuk berhadapan dengan bermacam perbedaan, seperti kepribadian, kreativitas, bahkan hingga pola pikir, di mana perbedaan-perbedaan tersebut harus kita hargai. Nah, tanpa kita sadari, terkadang perbedaan kreativitas dan pola pikir ini justru membantu perusahaan atau organisasi untuk memperoleh ide dari berbagai perspektif, sehingga tujuan dan visi misi dapat dicapai. Nah, pasti kalian penasaran kan contoh nyata penerapan diversity dalam perusahaan di Indonesia? Tenang, aku akan ceritain di sini. Penerapan diversity yaitu kepada perusahaan Unilever. Unilever saat ini menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia loh. Menurut data pada tahun 2021, hingga saat ini jumlah karyawan Unilever telah mencapai lebih dari 6.000 karyawan. Terus apa sih hubungannya antara jumlah karyawan dengan perbedaan atau diversity? Kali ini rekan aku, Andrew, akan menjelaskan nih kenapa karyawan yang sebegitu banyaknya berpengaruh dalam penerapan diversity. Langsung aja, silakan Andrew. Oke, siap. Terima kasih Vesela atas kesempatannya nih. Aku Andrew akan menjelaskan nih langsung saja ke pembahasan kita. Apa pengaruh jumlah karyawan sebegitu banyaknya terhadap penerapan diversity? Oke. Jadi berdasarkan banyaknya jumlah tersebut tuh tentunya banyak terdapat berbagai individu yang memiliki perbedaan satu sama lain. Mulai dari suku dan budaya yang berbeda, agama hingga tradisi dan kebiasaan yang berbeda. Melihat adanya keberagaman dan perbedaan dalam perusahaannya, Unilever menggunakan kesempatan ini untuk mempublikasikan artikel terkait tema yang sama pada website pribadi Unilever yang berjudul Komitmen Unilever Indonesia terhadap Keberagaman dan Inklusivitas. Oke, jadi melalui artikel ini, Unilever menyuarakan pendapatnya untuk memberi kesadaran tentang kesetaraan gender, akses, dan kesempatan untuk penyandang disabilitas terlibat dalam kegiatan, serta juga tentang diskriminasi di tempat kerja maupun masyarakat. Unilever Indonesia berkomitmen untuk selalu menghormati segala bentuk perbedaan, tidak membeda-bedakan, dan menyadari bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama terlepas dari perbedaan yang ada. Nah, selanjutnya nih sekarang aku akan menjelaskan tentang equality atau yang diartikan sebagai kesetaraan. Dalam organisasi ada yang disebut dengan kesetaraan yang pastinya. Equality sendiri dapat diartikan sebagai suatu persamaan atau kesetaraan. Terdapat suatu konsep yang dikenal dengan nama equality of opportunity dan equality of outcome. Yang pertama itu kita akan bahas tentang equality of opportunity. Di suatu organisasi tentunya semua karyawan perlu mendapatkan kesempatan yang sama ya. Terlepas dari perbedaan apapun, oleh karena itu berdasarkan konsep tersebut, seluruh karyawannya berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama, entah dalam bidang pekerjaan, apresiasi karyawan yang diberikan perusahaan, gaji, upah, dan sebagainya. Sedangkan equality of outcome atau yang dapat kita artikan sebagai kesetaraan hasil, seperti yang telah dijelaskan, seluruh karyawan di organisasi atau perusahaan manapun perlu untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kinerjanya. Nah, teman-teman, secara garis besar, equality dapat diartikan sebagai suatu penjaminan bahwa setiap individu yang bekerja dalam organisasi atau perusahaan tempat mereka bekerja mendapatkan kesetaraan kesempatan dan hasil untuk menunjukkan kemampuan mereka selama bekerja. Terus untuk contohnya itu gimana? Nah, di sini ada teman aku yang namanya Gaby, sepertinya bisa dijelasin oleh Gaby. Boleh dijelasin dong, Gaby? Wah, oke. Terima kasih ya Andrew. Halo semuanya, terakhir ada aku nih Gaby yang akan menjelaskan contoh dari konsep kesetaraan ini. Contohnya nih masih di perusahaan yang sama yaitu PT Unilever. Mereka percaya bahwa keadilan di tempat kerja punya kaitannya dengan menghargai hak semua orang yang bekerja di PT Unilever. Mereka juga berpendapat bahwa prinsip pedoman perusahaan ini adalah percaya bahwa bisnis bisa berkembang di lingkungan masyarakat yang saling menghormati, memajukan, dan menjunjung hak asasi manusia. Oke, segitu dulu ya penjelasan tentang teori kesetaraan atau equality. Karena kita masih ada satu pembahasan lagi yaitu work ethics atau etika kerja. Jadi etika yang dimaksud itu meliputi kejujuran, keterbukaan, loyalitas terhadap perusahaan dan rekan kerja, konsisten terhadap keputusan yang diambil, berdedikasi pada perusahaan dan pekerjaannya,
kerjasama yang baik dengan seluruh anggota perusahaan, hingga disiplin dan bertanggung jawab. Kenapa kita perlu menjaga etika kerja? Jadi hal ini ditetapkan dengan maksud gini, meskipun para karyawan ini saling bekerja sama dan mematuhi peraturan yang ada, tetapi antar karyawan juga perlu untuk saling menghargai, menghormati, dan menerapkan etika kerja yang baik, supaya suasana pekerjaan terasa nyaman dan kondusif. Nah, aku ada contohnya nih. Di PT Unilever sendiri banyak diterapkan etika kerja, di mana PT Unilever mempunyai banyak karyawan. Jadi kalau mau kerja sama dengan baik, etika ini sangat penting untuk diterapkan. Yang pertama, PT Unilever punya standar perilaku di mana mereka harus selalu jujur, punya integritas, terbuka dengan sesama, dan menghormati hak asasi manusia. Yang kedua, seluruh staf perusahaan PT Unilever wajib taat pada hukum yang berlaku supaya terhindar dari hal-hal yang bisa mencemarkan nama perusahaan. Yang ketiga, PT Unilever mewajibkan karyawannya untuk berkomitmen memperlakukan sama setiap orang yang memiliki perbedaan. Kemudian bersikap saling percaya dan menghormati, bertanggung jawab, dan yang terakhir memastikan seluruh karyawannya memiliki rasa aman ketika bekerja di PT Unilever. Oke, penjelasan kita sudah sampai sini aja. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Terima kasih dan sampai jumpa.